Topik kita kali ini adalah sesatan, ya, yaitu kesalahan dalam analisis. Dalam analisis itu selalu dipikirkan kemungkinan-kemungkinan kesalahan, ya. Jadi oleh karena itu kita harus menghindari kesalahan-kesalahan itu, ya. Jadi bekerja harus teliti, harus baik, metode yang dipilih harus benar, begitu ya. Alat-alatnya juga harus bersih, misalnya seperti itu. Bahan-bahan kimianya juga harus diketahui kemurniannya, seperti itu ya. Keterbatasan dari suatu metode analisis ya. Fungsi seorang analis adalah memperoleh suatu hasil yang sedekat mungkin dengan nilai sebenarnya, ya, dengan menerapkan prosedur-prosedur analisis secara benar, ya, baik dalam pemilihan metode maupun dalam bekerja, ya, memilih bahan, alat, gitu ya. Kemudian tingkat kepercayaan akan sangat kecil kalau analis tidak memiliki pengetahuan tentang ketepatan, ya, ketepatan itu akurasi, kemudian ketelitian, presisi, ya, kemudian sumber-sumber sesatan, ya, jadi apa penyebab kesalahan itu, ya, jadi harus tahu sumber-sumber kesalahan itu, ya. Kemudian harus mengetahui juga ilmu kimia yang terlibat dalam proses analisis, ya, jadi harus tahu misalnya tahu reaksinya begitu ya. Jadi kalau tidak tahu reaksinya nanti seperti tukang gitu ya. Jadi misalnya hanya mengerjakan saja tanpa ilmu, ya, jadi harus pakai ilmu. Jadi tukang pun juga harus ada ilmu, ya. Jadi mereka kalau kita bekerja dengan ilmu itu akan diperoleh hasil yang lebih baik, ya. Nanti apa ini ketepatan dan ketelitian, apa bedanya begitu ya. Penggambaran akurasi dan presisi, yaitu ketepatan dan presisi. Di sini ada penggambaran ini, ya, yaitu ini adalah apa, tempat untuk kita mau memanah itu ya. Ya, jadi tengah ini kan sasarannya kan di tengah-tengah ini sasarannya ya. Kemudian ini ya yang sasaran besar untuk dipanah, tapi yang tepat itu kan yang di tengah-tengah ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini akurasi ketepatannya semakin ke kanan semakin besar keakuratannya, kemudian presisinya, ketepatannya, ketelitiannya semakin ke atas semakin besar. Kita lihat sekarang. Pertama kita lihat ini. Di sini akurasi rendah. Ya, akurasi rendah. Akurasi itu kan di tengah sini, ketepatan kan di tengah sini, tapi dia adanya di pinggir begini. Akurasi rendah, kemudian presisinya juga rendah. Kenapa? Dia ini titik-titiknya berjauhan. Satu dan lain ini berjauhan ya. Jadi ada titik sini, titik sini. Jadi kalau dia presisi maka dia ada gerombol seperti ini ya, presisi. Jadi kalau ini gambarnya presisi tinggi. Presisi tinggi tetapi keakuratannya rendah karena tidak di sasaran. Ya. Penyebabnya apa? Seperti itu ya. Penyebabnya apa? Ini bisa aja orangnya itu sebetulnya itu teliti. Ya, orangnya teliti, tetapi ada mungkin eh, ini langsung ke manusianya aja misalnya ya. Selain itu alatnya ya. Alatnya juga bisa ya. Jadi misalnya burat yang digunakan itu eh, seharusnya mungkin berlemak ya. Jadi seharusnya misalnya titrannya harusnya itu volume 10 mili. Tapi di situ ternyata dia misalnya hanya 9,8 dan angkanya selalu 9,8. Padahal harusnya 10 misalnya, 10,0 misalnya. 10,00 tapi ketemunya dia selalu 9,80 gitu. Berarti dia sebenarnya presisi. Cuman tidak tepat. Ya, tidak tepat, tidak akurat gitu. Kemudian kalau yang ini sudah alatnya kotor ya, alatnya kotor, kemudian dia sendiri bekerjanya acak-acakan. Ya, alatnya sendiri kotor, sudah harusnya misalnya tadi harusnya 10, ketemunya 9,880 gitu misalnya. Kemudian dia bekerjanya juga acak-acakan, kadang 9,8, kadang 9,7, 9,6 begitu ya. Jadi itu. Jadi tidak akurat dan tidak presisi. Kemudian yang ini, yang B ini akurasinya tinggi. Ya, ketepatannya tinggi. Dia hampir hampir ini di dekat di sasaran ini, tetapi dia presisinya rendah.
ya. Jadi dia agak berjauhan meskipun di titik ini ya. Tapi ini kesalahannya juga lumayan ini ya, kesalahannya juga lumayan. Ya ini agak berjauhan. Ya ini juga begitu ya. Bekerjanya agak agak kasar sedikit gitu ya. Kemudian yang paling bagus adalah yang D ya. Yang D ini presisinya tinggi, dia selalu di tengah begini. Jadi selisihnya misalnya titrasi hanya selisih titrasi yang satu dan yang lain hanya sekitar 0,05 itu maksimum. Ya, itu maksimum kalau untuk titrasi. 0,05 mili ya. Ingat itu 0,05 mili itu kesalahan maksimum untuk kalian nanti titrasi ya, volumenya ya, kesalahan maksimum segitu. Kemudian di sini juga akurasinya tinggi ya, sasarannya pas ya, sasarannya pas. Nah, ini bagus ini kerjaannya. Orangnya teliti, bekerjanya baik ya. Kemudian alat-alatnya bersih. Kemudian dia sendiri dari segi mata ya, karena titrasi itu kan mata misalnya, ini dalam hal ini misalnya titrasi ya. Itu dia tidak ada buta warna misalnya seperti itu. Ya. Kalau ini kemungkinan karena bisa buta warna bisa ya. Kalau yang ini. Karena apa? Orang yang buta warna ya, misalnya tidak bisa membedakan merah dan hijau atau perubahan warna dengan cepat itu dia nggak bisa. Sementara titrasi itu begitu berubah warna langsung mandek, titrasinya harus kita hentikan. Nah itu yang buta warna mungkin kesulitan. Nah dia itu sebetulnya teliti kerjaannya, tapi kemampuan matanya yang nggak bisa. Nah itu salah satu, akurasinya tinggi tetapi presisinya rendah. Ketepatan ya, atau akurasi. Ketepatan adalah kesesuaian antara hasil yang terukur dengan nilai yang sebenarnya atau nilai seharusnya. Ada dua cara untuk menentukan ketepatan, yaitu metode mutlak atau absolut dan metode perbandingan atau komparatif. Ya, jadi kita tahu bahwa analisis kita tepat itu bagaimana, begitu ya. Analisis kita tepat itu bagaimana, itu ya. Jadi nanti kalau kalian itu praktikum, ya praktikum di kimia analitik kuantitatif, itu nanti kalian harus melaporkan ya berapa konsentrasi zat yang kalian periksa. Ya. Kemudian kita harus membandingkan ke siapa, seperti itu ya. Membandingkan ke siapa. Nah itu nanti kalau untuk praktikum kalian itu akan dibandingkan dengan hasil yang dianalisis oleh analis kita, yaitu laboran yang bekerja di laboratorium. Jadi mereka, kita sudah tahu kemampuan mereka dalam analisis ya, kita sudah ngecek ya, dosennya juga sudah melihat dia ya, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bisa teliti, bagaimana dia bisa tepat menentukan. Itulah nanti sebagai pembanding adalah dia, nanti hasilnya dia ya. Jadi hasil kalian nanti dibandingkan terhadap hasilnya laboran tadi ya, kalau untuk kalian praktikum nanti ya. Nanti kemudian dari laboran misalnya, oh ini kadarnya ketemu presentasinya 5,50 gitu ya. Kemudian kalian menemukan saya ketemu 5,45. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti dibandingkan dengan laboran, analis yang menentukan itu, ya. Jadi ada metode absolut dan metode komparatif. Metode mutlak membuat larutan zat murni yang telah diketahui konsentrasinya atau standar primer. Ya, misalnya jadi kita misalnya membuat larutan Pb2 plus 10 ppm. Ya, 10 ppm. Kemudian nanti metode yang kita temukan ternyata, atau kerjaan kita ya, atau bekerja kita ketemunya 11,0 ppm. Nah, seperti itu. Jadi itu ada kesalahan bukan? Ada kesalahan. Ada perbedaan ya. Yang kedua, melakukan analisis dengan prosedur yang akan ditentukan ketepatannya beberapa kali. Kemudian dirata-rata. Ya, jadi caranya bagaimana untuk menentukan metode mutlak? Kita melakukan analisis dengan prosedur yang akan ditentukan ketepatannya tidak hanya sekali, harus beberapa kali. Dan ini selisih yang pertama, kedua, ketiga itu kalau yang bagus adalah selisihnya kecil ya, simpangannya kecil. Kalau simpangannya besar itu berarti
bisa saja pekerjaan kita nggak benar atau prosedurnya itu yang nggak benar begitu ya. Tapi biasanya prosedur yang kita gunakan sudah prosedur yang benar. Kecuali atau mungkin kita menemukan metode baru. Ya, kita menemukan metode baru dan kita cek apakah metode tadi itu tepat apa tidak. Ya, metode baru tadi yang kita temukan tadi ya, dibandingkan dengan misalnya metode yang sudah pernah ada. Kemudian membandingkan hasil analisis dengan harga kadar zat yang sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi metode mutlak misalnya larutan PB tadi ketemu 10, larutan PP yang kita buat adalah 10 ppm, 10,00 ppm, kemudian dari metode kita ya, metode yang kita tentukan keakuratannya ketemu misalnya 10,1, 9,98 dan sebagainya itu. Nanti itu selisihnya, maksudnya itu pun juga ada presisinya, apakah presisi atau tidak begitu ya. Misalnya larutan zat murni dibuat dengan konsentrasi 5 ppm. Nah, ini contohnya ya. Kemudian dari hasil analisis dengan metode tersebut ditemukan kadarnya 4,95 ppm. Maka kesalahan absolutnya adalah selisihnya ya 5,00 min 4,95 sama dengan 0,05 ppm. Kemudian kesalahan relatifnya adalah 5,00 min 4,95 dibagi aslinya ya, zat murni tadi yang kita buat konsentrasi 5 ppm. Kali 100% ketemu 1,00%. Jadi kesalahannya adalah 1,00%. Ini angka 00 ini bermakna loh ya. Ya, jadi ada maknanya. Jadi jangan mulus hanya 1% begitu, tidak boleh. Ya, harus kita lihat di sini ya, kita lihat di sini sesuai dengan ini. Jadi mengikuti itu. Jadi ini termasuk angka yang bermakna, menunjukkan ketelitian kita bekerja. Ya, nanti ada kita akan berikan kuliah mengenai angka bermakna. Kemudian metode perbandingan, yaitu menggunakan contoh pembanding bukat zat murni, misalnya mineral, yang telah ditetapkan kadarnya dengan metode yang dianggap lebih tepat, atau metode standar. Jadi metode yang sudah diakui seluruh dunia bahwa itu adalah tepat, ya, maka itu dikatakan sebagai metode standar. Dan ada bukunya ya, jadi ada ada handbooknya ya, ada handbooknya. Jadi misalnya AOAC, kemudian ASTM, itu biasanya metode-metode standar. Ya. Nah ini misalnya dengan menggunakan alat AAS. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis dengan prosedur yang akan ditentukan ketepatannya. Yaitu metode baru yang kita tentukan ketepatannya, ketepatan metodenya itu ya. Beberapa kali ya. Jadi untuk analisis ini tidak hanya sekali 2 kali ya, jadi beberapa kali, misalnya 5 kali gitu ya. Terus nanti kemudian bagaimana hasilnya di rata-rata ya. Membandingkan hasil analisis antara metode standar dan metode yang masih akan ditentukan akurasinya. Jadi itu dibandingkan nanti. Misalnya dengan AAS ya ini. Contoh analisis PB12 dalam air limbah dengan metode standar AAS ditemukan 2,35 ppm. Sedangkan analisis PB2 plus dengan sampel yang sama menggunakan metode yang akan ditentukan akurasinya adalah ketemu 2,30 ppm ya. Maka kesalahan absolutnya adalah 2,35 min 2,30 sama dengan 0,05 ppm. Kemudian kesalahan relatifnya berapa? Kesalahan relatifnya adalah 2,35 min 2,30 per 2,35 ya, jadi standarnya ini kali 100% sama dengan 2,13%. Begitu ya. Jadi untuk metode perbandingan. Jadi untuk menentukan ketepatan metode bisa dengan cara mutlak, bisa dengan cara perbandingan. Kemudian kebanyakan yang digunakan adalah kesalahan relatif ya. Ya, jadi yang digunakan biasanya adalah kesalahan relatif. Kemudian ketelitian. Ketelitian adalah kesesuaian antara nilai-nilai dari suatu deret pengukuran dari suatu kuantitas yang sama. Ya, tadi itu yang titiknya di situ saja, itu berarti dia presisi ya. Misalnya kalian titrasi nanti. Misalnya itu selisih antara titrasi yang pertama, kedua, ketiga itu tidak lebih dari 0,05 ml. Ya, tidak lebih dari 0,05 ml. Kalau misalnya kalian bekerja
untuk pertama kalinya literasi biasanya itu agak kacau ya, karena mungkin kerjanya juga belum bagus ya, kalian belum terbiasa ya, itu biasanya nanti bisa kesalahan apa perbedaannya literasi satu dan berikutnya itu bisa 0,1 bahkan lebih ya, 0,2 begitu ya, karena kerjanya masih kacau lah. Nanti bagaimana cara kita itu bekerja lebih teliti sehingga nanti akan diperoleh presisi yang baik ya, perbedaan-perbedaan yang baik. Bahkan suatu alat ya, misalnya antara mur dan baut itu, kalau orang kan itu jumlahnya banyak ya, diproduksi banyak, itu juga harus presisi itu. Kalau mereka tidak presisi, nanti ada yang kendor begitu ya. Mur dan baut itu dipasang satu dan lainnya nanti mungkin nggak pas begitu. Itu harus presisi juga. Ya, jadi tidak hanya analisis yang diperlukan presisi, tetapi juga dalam produksi alat-alat lainnya harus presisi. Deviasi rata-rata atau deviasi rata-rata relatif adalah ukuran dari ketelitian. Ketepatan adalah kebenaran dari suatu pengukuran. Ya, ini tadi ketepatan, akurasi. Kemudian ketelitian adalah reprodusibilitas atau keterulangan dari suatu pengukuran. Ketelitian selalu menyertai ketepatan, tetapi ketelitian yang tinggi tidak selalu mengandung arti tepat. Ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Contoh, 4 siswa A, B, C, D, ya namanya mereka itu, masing-masing melakukan analisis menggunakan tepat 10 ml NaOH tepat 0,1 molar dititrasi dengan HCl tepat 0,1. Ya. Setiap siswa melakukan 5 kali titrasi dan hasilnya seperti tabel berikut. Ya. Si A ini hasilnya ya, 10,08, 10,11, 10,09, 10,10, 10,12. Di rata-rata 10,10 ya. Yang seharusnya dia harus yang benar adalah 10,00 ya. Tadi kan tepat-tepat begitu ya. Kalau ini tepat segini berarti ini volumenya harusnya sama 10,00 seperti volume NaOH ya. Kemudian si B 9,88, 10,14, 10,02 ya dan seterusnya ya. Rata-ratanya adalah 10,01 ya, 10,01. Kemudian yang C, si C 10,19, 9,79, 9,69 dan seterusnya. Nah, ini rata-rata volumenya adalah 9,90. Sedangkan si D rata-rata volumenya 10,01. Mana ini yang lebih ke arah tepat? Yang lebih ke arah tepat 10,01 ini kan lebih dekat harganya ya. Tetapi kita lihat datanya. Kita lihat datanya, apakah ini presisi begitu ya? Presisi. Ini bagaimana? Ya. Kemudian kita lihat ini. Si A ini. Si A ini sepertinya apa kalau lihat kita kerjanya? Presisi kan dia. Tapi ketepatannya dia kurang tepat dibandingkan dengan yang lain ini. Nah, coba nanti ditentukan ya, tentukan masing-masing ya kesalahan relatifnya, simpangan baku, koefisien variasi pada masing-masing metode. Pada masing-masing siswa ini ya, pada masing-masing siswa. Siswa mana yang memberikan hasil terbaik? Nah, coba nanti dikerjakan ya, latihan ya. Nanti dikumpulin ya. Nanti untuk sesatan juga ada latihan soal ya, ini saja. Kalian kalau tidak mencoba tidak tahu nanti ya. Tidak mencoba menghitung datanya, ini saja kita pakai. Ya, kalau nanti kalian hanya melihat saja itu dalam ujian nanti biasanya kesulitan karena apa? Tidak pernah mencoba, karena dalam ujian kan ditulis. Ya, tidak hanya dibayangkan. Kalau tidak pernah menulis apa yang atau menghitung sesuatu yang seharusnya dihitung dalam ujian nanti, ya kalian nggak bisa nanti ya. Nanti kita coba, kalian harus mengumpulkan ini. Nanti ada lagi untuk sesatan, ada soal lagi ya. Seperti ini ya. Kemudian kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Kesalahan absolut ya adalah perbedaan antara hasil analisis X dengan harga yang sebenarnya ya tadi. Jadi kesalahan itu tidak ada yang min ya, jadi ada harga mutlak. Kenapa kok di sini sampai ditulis mutlak begini? Karena bisa saja yang mu ini lebih kecil daripada yang X. Ya, jadi kan min nanti. Jadi kesalahannya kan tidak ada min ya, tidak ada ya.
Jadi kesalahan itu 1 misalnya gitu ya. 2 dan sebagainya. Jadi ada angka 1, sekian atau 0, sekian seperti itu. Ya, tidak ada min, tidak ada plus. Biasanya ditulis positif ya karena ini mutlak. Kemudian sebetulnya kita bisa mengamati bahwa kalau kesalahannya itu negatif ya, misalnya ini harusnya 5, ini 5 kemudian ketemu 6, berarti kan kita kebanyakan ya, kebesaran ya. Kan seperti itu ya. Jadi kan itu kan min sebetulnya. Kalau min itu berarti artinya kebesaran begitu ya. Kalau misalnya terlalu besar kan juga misalnya ini 6, ini 4 gitu. Itu kan juga itu plus ya, tapi kan eh, menemukannya itu kurang dari yang seharusnya. Lah itu juga harus diamati ya. Apakah selalu begitu? Begitu ya. Kemudian kesalahan relatif adalah selisih antara hasil analisis X dengan harga sebenarnya atau mu dibandingkan dengan harga sebenarnya. Ya, selisih antara harga sebenarnya. Jadi ini selisih ya, selisih ini dibagi mu. Jadi dibagi sebenarnya ya. Jadi di sini dibaginya harus dibagi yang sebenarnya. Ya, jadi bukan dibagi yang kita temukan, tapi yang sebenarnya. Zat A yang beratnya 32,60 ditimbang dengan timbangan N beratnya adalah 32,90 gram. Maka kesalahannya seperti ini ya. Jadi kesalahan absolutnya adalah selisihnya ya 32,60 min 32,91 ya mutlak 0,31 gram. Ya ini harusnya kalau dilihat kan negatif ya. Negatif berarti lah keberatan ya. Jadi lebih berat. Nah, itu juga nanti bisa dicari itu kok menjadi lebih berat itu kenapa? Ya, itu dicari sumber-sumber kesalahannya. Kemudian kesalahan relatif ya E per mu kali 100% adalah 0,31 per 32,60. Jadi pernya ini ingat ini harus yang dari standarnya ya. Kali 100% sama dengan 0,95% kesalahannya. Kemudian ketelitian biasanya dinyatakan dengan harga koefisien variansi yaitu KV ya. Jadi untuk mempelajari ini kalian pasti sudah mengambil statistika ya di matematika. Jadi harus tahu ini ya cara menghitungnya bagaimana juga ya. KV sama dengan S ya simpangan per X bar ya X rata-rata ya kali 100%. S sendiri atau simpangan deviasi ya itu adalah akar dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Ya, X bar adalah nilai rata-rata semua pengamatan. Ya, nanti cara menghitungnya tentunya dibuat tabel ya, cari cara manual dibuat tabel. Tapi nanti kalian dalam apa pekerjaan kalian nanti kita bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi supaya tidak lama menghitungnya. Tapi kalian harus tahu ya, paling enggak tuh bagaimana sih cara menghitungnya gitu ya. Kita statistik mungkin sudah ya. Ini contoh hitung simpangan baku data di bawah ini yang diperoleh dari analisis nikel yang terdapat dalam bahan galian. Penentuannya dilakukan 5 kali. Ya. Ternyata analisisnya itu ketemu 5,0 mg, ketemu 5,3, 5,7, 4,8, 5,2. Ya, jadi hasil akhirnya ketemunya segini. Kemudian dihitung bagaimana cara menghitungnya yaitu X min X bar ya. Ini di statistiknya sudah ada ya. Jadi X bar ini kan rata-rata ya. Jadi nanti ini ada angka minnya ya, ada plus ada min. Ya, karena bisa jadi X barnya misalnya lebih besar atau lebih kecil, yaitu yang menentukan dia plus atau minnya. Kemudian X min X bar kuadrat itu ya tentunya perkalian ini ya. Kemudian X kuadratnya berapa? Sehingga ketemu ya, nanti ketemu ini simpangannya adalah 0,3 mg. Jadi simpangan dari ini adalah 0,3 mg. Yaitu dihitung dengan kalkulator juga bisa ya. Kalian harus bisa cara menghitungnya ya. Selanjutnya untuk menentukan baik buruknya metode yang digunakan dipandang dari segi presisinya, dihitung koefisien variansinya dengan rumus KV sama dengan S per X bar kali 100%.
Nah, di sini ternyata ketemu 5,77%. Padahal suatu metode dikatakan punya presisi yang baik jika KV lebih kecil sama dengan 3%. Nah, ini sebetulnya harga ini, itu sebetulnya harga lama ya. Artinya kalau eh, dalam metode ya, dalam suatu metode kalau dia itu misalnya kalau spektro, AAS ya, atau apalagi yang kalian tuh titrasi, mungkin ini metode yang seperti ini harga ini masih dinyatakan dia presisi. Ya, masih dikatakan dia presisi. Tetapi suatu metode yang mungkin mempunyai limit deteksi yang sangat rendah, itu kemungkinan salah, kemungkinan tidak presisi itu lebih besar. Ya, mungkin jadi angka ini menjadi tidak berlaku lagi gitu ya. Tetapi kalian setidaknya alat yang digunakan di laboratorium saat ini, ya, misalnya seperti titrasi biasa tanpa alat, ya, kemudian UV-Vis, kemudian AAS, angka ini masih dianggap benar ya. Tapi untuk metode-metode baru sekarang itu kan mempunyai limit deteksi yang sangat rendah. Nah, itu ada kemungkinan angka ini sudah tidak bisa memenuhi ini lagi, bisa mungkin lebih besar. Begitu ya. Jadi kalau untuk konsentrasi yang sangat kecil ya, kemudian untuk konsentrasi yang besar itu tentunya kesalahannya lebih sulit ya, lebih besar kemungkinan salah adalah konsentrasi yang kecil ya, yang sangat kecil itu kemungkinan salah lebih besar ya. Untuk konsentrasi lebih besar maka eh, kemungkinan salahnya itu lebih kecil ya. Contohnya nanti kalau kalian titrasi ya, titrasi nanti itu kesalahannya tidak boleh lebih dari 2%. Ya. Kesalahan tidak boleh lebih dari 2% untuk titrasi yang kalian nanti lakukan. Begitu ya. Karena apa? Untuk titrasi itu kan konsentrasi cukup besar ya. 0,1 sekitar itu. Paling rendah ya, paling rendah sekali ya 0,01 itu pun sudah jarang, nggak bisa itu ya. Nanti kesalahannya juga besar. Oleh karena itu ini harus terpenuhi ya untuk titrasi ya. Kemudian itu tadi kesalahannya tidak boleh lebih dari 0,2%. Misalnya harusnya 100, kalian lapornya 98, itu sudah maksimum kesalahannya ya. Jadi harusnya lapornya ya 99,9 sekian begitu ya, atau 100,0 persis ketemunya begitu ya. Jadi kemungkinan salahnya juga kecil karena konsentrasi yang kalian tentukan itu cukup besar ya gitu. Karena apa? Metode-metode yang apa mempunyai limit deteksi kecil yang bisa menentukan konsentrasi sangat kecil itu bisa misalnya kesalahan boleh 5%, bahkan boleh 15% kesalahan itu ya. Jadi tergantung nantinya ya. Gitu. Tapi kalau yang kalian lakukan tadi untuk titrasi tidak boleh lebih dari 2%. Latihan soal ya. Suatu zat X yang kadar sebenarnya adalah 17,50%. Ditentukan dengan dua metode, yaitu metode A dan metode B. Sampel yang sama dianalisis 5 kali. Ya, metode A dianalisis ketemunya 17,7, 17,5, 17,4, 17,8, 17,5. Kemudian metode B ketemu 17,2, 17,4, 17,0, 17,0, 17,3. Nah, padahal sebenarnya adalah 17,5. Ya, seharusnya ini. Nah, sekarang tentukan kesalahan relatif, simpangan baku, koefisien variansi pada masing-masing metode. Metode mana yang lebih baik? Ya. Kalian untuk membandingkan dua metode ini biasanya apa? Menggunakan apa? Di statistik mungkin sudah ada ya. Ya. Selamat belajar.